Dulu, Stefani benci suara statis radio tua itu. Sekarang, justru itu yang ia rindukan. Radio kos tua itu seperti mesin waktu bagi Stefani. Setiap kali ia memutar knopnya, mencari frekuensi yang tepat, bukan hanya stasiun radio yang ia temukan, tetapi juga potongan-potongan masa kecilnya yang berceceran. Suara penyiar radio yang serak, lagu-lagu lama yang liriknya sudah ia hafal di luar kepala, bahkan suara statis yang mengganggu, semuanya menjadi bagian dari landscape memorinya. Ia ingat bagaimana setiap sore, ibunya selalu menyetel radio sambil menyiapkan makan malam. Aroma tumisan bawang, suara tawa, dan melodi dari radio menjadi soundtrack masa kecilnya yang hangat dan penuh cinta. Radio itu bukan hanya sekedar alat elektronik, itu adalah saksi bisu kebahagiaan keluarganya, teman setia di saat sunyi, dan jendela menuju dunia yang lebih luas. Stefani sering membayangkan para penyanyi dan musisi yang membawakan lagu-lagu itu, bertanya-tanya tentang kehidupan mereka, impian mereka, dan cerita di balik setiap nada. Radio itu menghidupkan imajinasinya, membawanya pada petualangan-petualangan yang hanya bisa ia alami di dalam benaknya. Stefani ingat jelas, radio itu adalah hadiah ulang tahun dari kakeknya. Kakeknya, seorang pelaut tua yang sering berpergian ke berbagai negara, selalu membawa oleh-oleh yang unik dan berkesan. Radio itu dengan desainnya yang klasik dan warnanya yang kecoklatan langsung mencuri perhatiannya. Kakeknya bilang, radio itu adalah gerbang menuju dunia lain, tempat di mana cerita dan musik bersatu. Dulu, ia tidak begitu mengerti apa maksud kakeknya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami betapa benarnya perkataan kakeknya. Radio itu membawanya pada dunia musik yang beragam, dari lagu-lagu pop yang ceria, hingga lagu-lagu keroncong yang melankolis. Ia belajar tentang berbagai budaya dan tradisi melalui musik, memperluas wawasannya dan memperkaya jiwanya. Kakeknya sering menemaninya mendengarkan radio, bercerita tentang pengalamannya berkeliling dunia, dan berbagi kebijaksanaan hidup. Seiring bertambahnya usia, Stefani mulai menjauhi radio. Ia lebih memilih mendengarkan musik dari ponsel atau laptopnya, dengan kualitas suara yang lebih jernih dan pilihan lagu yang lebih banyak. Radio kos tua itu pun teronggok di sudut kamarnya, tertutup debu dan terlupakan. Namun, suatu hari, ketika ia sedang membereskan barang-barang lama di loteng, ia menemukan kembali radio itu. Saat ia membersihkan debu yang menempel di permukaannya, tiba-tiba saja kenangan masa kecilnya menyeruak kembali. Ia teringat akan ibunya, kakeknya, dan semua momen bahagia yang pernah ia lalui bersama radio itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung memasang baterai baru dan memutar knopnya. Suara statis yang familiar langsung menyambutnya, diikuti oleh melodi lagu lama yang langsung membuatnya merinding. Air matanya menetes tanpa terasa. Lagu itu adalah lagu yang sering diputar ibunya saat ia masih kecil. Liriknya tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Stefani merasa seolah-olah ibunya sedang berbicara padanya, menyampaikan pesan-pesan yang selama ini ia rindukan. Ia menyadari bahwa radio itu bukan hanya sekedar benda mati. Itu adalah wadah kenangan, jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Ia memutuskan untuk membawa radio itu kembali ke kamarnya, menempatkannya di tempat yang strategis agar ia bisa selalu mendengarkannya setiap saat. Ia ingin menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya, merenungkan perjalanan hidupnya, dan menemukan kedamaian dalam melodi-melodi lama. Ia ingin radio itu menjadi pengingat bahwa meskipun waktu terus berjalan, kenangan akan selalu abadi. Stefani duduk di lantai, memeluk radio itu erat-erat, dan membiarkan dirinya hanyut dalam nostalgia. Stefani menyadari bahwa suara statis itu bukan lagi gangguan, melainkan bagian dari keindahan radio itu. Sama seperti kerutan di wajah ibunya atau bekas luka di tangan kakeknya, suara statis itu adalah bukti bahwa radio itu telah melewati banyak hal, telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Suara statis itu adalah suara waktu, suara perubahan yang tak terhindarkan, dan suara kenangan yang tak akan pernah pudar. Ia mulai menikmati setiap detiknya mendengarkan radio itu, membiarkan suara statis itu menemaninya dalam kesunyian malam atau menghangatkan paginya yang dingin. Ia bahkan mulai merekam lagu-lagu yang ia sukai dari radio itu
membuat playlist khusus yang ia beri nama Melodi Kenangan. Playlist itu menjadi soundtrack hidupnya, menemaninya dalam setiap aktivitas, dari bekerja hingga bersantai. Stefani merasa lebih dekat dengan masa lalunya, lebih terhubung dengan keluarganya, dan lebih menghargai setiap momen yang ia miliki. Stefani mulai mencari tahu tentang sejarah radio kos tua itu. Ia menemukan bahwa radio itu adalah salah satu model radio transistor yang populer di era 1970-an. Radio itu diproduksi oleh perusahaan elektronik ternama di Jepang dan diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Radio itu dikenal karena kualitas suaranya yang bagus, desainnya yang tahan lama, dan harganya yang terjangkau. Stefani juga menemukan bahwa radio itu sering digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa sebagai alat untuk belajar dan mencari informasi. Radio itu menjadi sumber hiburan dan pengetahuan bagi banyak orang, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh televisi atau media cetak. Stefani merasa bangga memiliki radio yang bersejarah dan bernilai sentimental tinggi. Ia berjanji akan merawat radio itu dengan baik agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia ingin radio itu terus menjadi pengingat akan masa lalu dan inspirasi untuk masa depan. Stefani mulai mengajak teman-temannya untuk mendengarkan radio kos tua itu. Awalnya, teman-temannya merasa aneh dan tidak tertarik. Mereka lebih memilih mendengarkan musik dari platform streaming yang lebih modern dan praktis. Namun, setelah Stefani menceritakan tentang kenangan masa kecilnya dan nilai sentimental radio itu, teman-temannya mulai tertarik. Mereka mencoba mendengarkan radio itu bersama-sama sambil berbagi cerita dan tertawa. Mereka terkejut dengan kualitas suara radio itu yang meskipun tidak sejernih suara digital, namun memiliki kehangatan dan karakter tersendiri. Mereka juga terpesona dengan lagu-lagu lama yang diputar di radio itu, yang sebagian besar belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka merasa seperti sedang melakukan perjalanan waktu kembali ke era yang berbeda dan merasakan suasana yang unik. Teman-teman Stefani akhirnya menjadi penggemar radio kos tua itu. Mereka sering berkumpul di rumah Stefani untuk mendengarkan radio bersama-sama sambil menikmati kopi dan camilan. Stefani mulai menulis blog tentang pengalamannya mendengarkan radio kos tua itu. Ia menceritakan tentang kenangan masa kecilnya, sejarah radio itu, dan lagu-lagu favoritnya. Ia juga menulis tentang pentingnya melestarikan kenangan dan menghargai masa lalu. Blog Stefani mendapat banyak perhatian dari para pembaca. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh cerita Stefani dan mulai mencari radio-radio tua di rumah mereka atau di toko-toko barang antik. Mereka juga mulai mendengarkan radio secara teratur dan berbagi pengalaman mereka di media sosial. Stefani merasa senang karena bisa menginspirasi orang lain untuk menghargai masa lalu dan melestarikan kenangan. Ia berharap bahwa radio kos tua itu bisa terus menjadi simbol nostalgia dan kebahagiaan bagi banyak orang. Ia ingin radio itu terus bersuara, menghibur, dan menginspirasi, meskipun zaman terus berubah. Stefani kini sering memutar radio kos tua itu saat ia sedang bekerja di rumah. Suara penyiar radio yang serak, lagu-lagu lama yang familiar, dan suara statis yang menenangkan, semuanya menjadi latar belakang yang sempurna untuk pekerjaannya. Ia merasa lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih memotivasi. Ia bahkan sering mendapatkan ide-ide baru dari lagu-lagu yang ia dengar. Ia menyadari bahwa radio itu bukan hanya sumber hiburan, tetapi juga sumber inspirasi. Ia merasa bersyukur memiliki radio itu dalam hidupnya. Ia tahu bahwa radio itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya dan akan terus menemaninya dalam perjalanan hidupnya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa mewariskan radio itu kepada cucunya, agar mereka juga bisa merasakan keajaiban kenangan dan kehangatan nostalgia. Stefani tersenyum menatap radio kos tua itu. Ia tahu suara-suara itu akan terus menemaninya, membawa kenangan dan kehangatan. Radio itu bukan hanya sebuah benda, tapi juga bagian dari jiwanya. Nah, itu dia cerita Stefani dan radio kos tuanya. Gimana guys, nostalgia banget kan? Kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan lupa cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka,
komen kalau ada yang mau ditanyain, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka nostalgia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!